Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, sebelum Ustazah mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Simak video ini baik-baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darahku sehat. Jadi, organ peredaran darah pada manusia. Nah, di sini sistem peredaran darah merupakan mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh kita. Jadi anak-anak, sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Baik anak-anak, di sini adalah gambaran jantung dan pembuluh darah. Nah, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, jantung yang ditunjukkan panah berikut ini ya. Nah, jantung berfungsi untuk memompa darah. Sedangkan pembuluh darah sendiri berfungsi untuk menyalurkan darah. Baik anak-anak, jantung ini terbagi menjadi 4 ruang. Nah, ada serambi dan ada bilik. Serambi terbagi menjadi 2, ada serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Kemudian bilik juga terbagi menjadi 2 ya, ada bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian bilik kiri memiliki fungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi anak-anak, di sini diperhatikan baik-baik anak panah yang menunjukkan masing-masing dari jantung ya. Anak-anak, tadi Ustazah sudah menjelaskan masing-masing dari fungsi jantung dan pembuluh darah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan fungsi dari darah. Nah, masing-masing fungsi dari darah ini bermacam-macam ya. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, berfungsi sebagai mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih ini berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga ada trombosit atau keping darah, berfungsi untuk menutup luka. Dan yang ketiga ada plasma darah. Plasma darah memiliki fungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi diperhatikan baik-baik ya dari masing-masing fungsi pada darah. Oke anak-anak, berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan satu persatu dari peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah besar atau bisa dikatakan sebagai peredaran darah sistemik. Nah, di sini peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, dari jantung seluruh tubuh, jantung. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, untuk lebih detailnya lagi adalah bilik kiri menuju aorta, kemudian ke seluruh tubuh, baru ke vena cava dan ke serambi kanan. Diingat-ingat ya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini dimulai dari jantung, kemudian ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah,
Nanti Ustazah jelaskan lebih detailnya lagi ya. Anak-anak, peredaran darah kecil atau pulmonalis lebih detailnya adalah bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Nah, untuk lebih singkatnya, anak-anak bisa juga menghafalkan ke jantung, ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Anak-anak, kita lanjutkan dengan pantun ya. Jadi pantun itu merupakan salah satu seni merangkai kata-kata. Jadi pantun itu anak-anak dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi pantun itu memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi-puisi yang lainnya atau cerita lainnya. Anak-anak, kita baca contoh pantun pada video ini ya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan, kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Jadi bagian baris pertama dan kedua itu disebut sampiran anak-anak ya. Baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, mudah kan pembelajaran hari ini? Nah, kalau masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung japri Ustadz Ustadzah guru tematik masing-masing kelas ya. Oke. Sebelum Ustadzah akhiri, Ustadzah ingin berpesan, don't forget study hard, don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, and be careful